Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Merebut Kemenangan di Bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di bulan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, melainkan adalah sebuah madrasah atau medan juang untuk meraih kemenangan tertinggi bagi seorang mukmin. Kemenangan yang dimaksud bukanlah ketika menjuarai perlombaan, melainkan adalah mengejar tingginya derajat ketakwaan kita sebagai umat muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bagaimana cara kita merebut kemenangan sejati di bulan yang penuh berkah ini? Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, puasa berbasis iman dan ihtisab atau perhitungan. Kemenangan diraih oleh mereka yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadikan puasa ini sebagai bentuk dari puasa yang utuh, tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan lisan, menata hati dan panca indera dari yang namanya kemaksiatan. Meraih kemenangan sejati adalah bukan soal memenangkan juara dalam hal perlombaan, apalagi mengharapkan imbalan yang besar. Ketika kita ingin meraih kemenangan di bulan yang penuh suci ini, yang kita harapkan adalah pengampunan dosa-dosa yang telah lalu, agar kita menjadi manusia yang nantinya akan ditempatkan di surganya Allah. Karena puasa ini berbasis iman dan ihtisab, maka barang siapa yang berpuasa dengan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan ini sudah jelas diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh karena itu, perhitungan amal ibadah kita di bulan Ramadan, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka pahala yang didapatkan akan berlipat ganda. Puasa juga bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena kita dituntut untuk menahan lisan dari membicarakan keburukan orang lain, menata hati agar lebih baik ke depannya, dan panca indera, sebagai contoh, melihat yang tidak seharusnya yang kita lihat. Misalnya kita melihat orang lain membicarakan keburukan orang lain, maka kita seharusnya menghindari hal tersebut agar kita tidak ikut
dalam berbuat dosa itu tadi. Kemudian poin yang kedua, optimalisasi amalan di malam dan siang hari. Merebut kemenangan berarti memaksimalkan waktu, di mana di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat di mana amalan dilipat gandakan. Sebagai contoh, pada siang hari bisa diisi dengan bekerja, tilawah, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di malam harinya bisa menghidupkan sholat tarawih, kemudian qiyamul lail dan tadarus Al-Quran. Kita juga bisa bersedekah karena sedekah di bulan Ramadan adalah yang paling mulia. Di poin yang kedua ini kita dituntut untuk berbuat hal-hal yang bisa melipat gandakan pahala yang kita dapatkan. Beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, seperti mencari nafkah yang halal, menuntut ilmu, sholat tarawih pada malam hari, dan bersedekah merupakan kegiatan yang baik dan harus ditingkatkan di bulan yang penuh berkah ini. Kata optimalisasi adalah memaksimalkan waktu dengan baik. Di poin yang pertama tadi sudah saya jelaskan untuk menahan lisan, menata hati, dan menahan panca indera dari yang namanya kemaksiatan. Kemudian di poin yang kedua ini adalah praktek dalam hal beribadah, misalnya berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Hal ini akan membuat Allah menyukai kita, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, dan melipat gandakan pahala tersebut. Kemudian poin yang ketiga, berburu Lailatul Qadar. Kemenangan tertinggi ada pada 10 malam terakhir, yaitu menemukan Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di poin yang ketiga ini, kita harus bisa meningkatkan iktikaf, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala, dan kita juga harus meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam malam Lailatul Qadar ini disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya di 10 malam terakhir ini kita harus meningkatkan segalanya, karena di 10 malam terakhir merupakan titik di mana pahala dilipat gandakan, ampunan diberikan ampunan oleh Allah seluas-luasnya, agar kita sebagai manusia menyadari kesalahan yang telah kita perbuat beberapa tahun ke belakang. Oleh karena itu, mari kita di Ramadan tahun ini harus kita isi dengan perbuatan yang bisa mendatangkan pahala yang banyak, dan juga perbuatan yang bisa menghindarkan kita dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, menjaga konsistensi atau istiqomah pasca Ramadan. Pemenang sejati adalah mereka yang mampu membawa semangat Ramadan ke bulan-bulan berikutnya. Ramadan adalah madrasah kedisiplinan. Jika kita berhasil disiplin ibadah selama 30 hari, maka kita harus bisa disiplin dalam ketaatan setelahnya. Jangan sampai setelah bulan Ramadan terlewat, kita malah mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, dan justru malah menambah dari tindakan yang seharusnya dilarang oleh Allah. Ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, kita harus bisa menjaga konsistensi atau istiqomah
dalam berbuat yang baik, beribadah sesuai dengan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, serta mengurangi dari apa yang dinamakan perbuatan buruk. Oleh karena itu, konsistensi ini sebenarnya mudah, akan tetapi terkadang manusia itu lupa bahwa apa yang telah diperbuat di bulan Ramadan seakan-akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya melawan hawa nafsu, kemudian membersihkan jiwa dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dan memperbaiki diri dengan baik agar kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.